Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Walali wassabihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah hadir pada pertemuan P2K2 pada bulan ini. Ibu bapak, ada yang masih ingat apa itu P2K2? Mangga Ibu Ira masih ingat? Iya betul, P2K2 adalah pertemuan peningkatan kemampuan keluarga, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang modul pengasuhan dan pendidikan anak, di mana ibu bapak pada modul kali ini itu ada 4 sesi. Yang pertama itu menjadi orang tua yang lebih baik. Kemudian yang kedua itu memahami perilaku anak. Yang ketiga memahami cara anak usia dini. Yang keempat membantu anak sukses di sekolah. Nah, ya, di mana pertemuan kali ini akan membahas sesi yang pertama, yaitu menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, siapa orang tua itu, ibu bapak? Betul, ya, orang tua itu adalah kita sebagai orang tua. Jadi ibu bapak yang sudah mempunyai anak itu adalah orang tua. Ya. Oke, jadi cara menjadi orang tua yang lebih baik adalah satu, itu mengingat hal-hal yang membahagiakan, karena hal ini dapat memperkuat kasih sayang antara orang tua kepada anak. Bisa, siapa yang mau ngasih contoh mengingat hal-hal yang membahagiakan? Ibu Emma? Oh iya, silakan. Betul ya, ketika kita bermain bersama, kemudian kita berkumpul, itu salah satu kegiatan-kegiatan yang bisa membuat kita bahagia. Kemudian yang kedua itu menjadi orang tua yang lebih baik itu yaitu sejalan antara perkataan dan perbuatan. Misalkan ketika kita menyuruh anak, kita sebagai muslim, kita menyuruh anak, ayo kita sholat. Nah, sementara kita yang menyuruhnya itu memegang handphone. Nah, itu tidak sejalan. Kita yang sejalan itu, ayo nak kita sholat bareng-bareng, ajak sholat bersama, kita juga melaksanakan sholat. Jadi antara perbuatan dan perkataan itu harus sejalan. Kemudian yang ketiga, menjadi orang tua yang lebih baik itu selalu berusaha melihat hal-hal yang baik yang ada dalam diri masing-masing. Jadi kita melihat kebaikannya, sisi positif dari pasangan kita, dari anak, ya. Jadi kita harus selalu berusaha melihat hal yang baik. Ketika kita memberikan energi yang positif kepada orang lain, kita pun akan menerima energi yang positif, gitu. Kemudian yang keempat, selalu bersikap, berperilaku dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang tanpa kekerasan. Ya, jadi berperilaku dan bertutur kata yang baik-baik, bicara yang sopan, yang lembah lembut kepada anak. Ketika anak pun melakukan kesalahan, kita tidak berkata yang kasar, selalu berkata yang baik-baik. Kemudian yang kelima, saling bekerja sama. Ayah dan ibu saling membantu dalam mengasuh anak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dalam mengasuh anak itu adalah kewajiban bersama orang tua. Kedua orang tua itu kewajibannya sama,
dalam mengasuh anak, ya gitu. Walaupun dalam kegiatan sehari-harinya itu ada beban yang berbeda, ya. Jadi kita saling bahu membahu dalam satu keluarga. Kemudian yang keenam, ayah dan ibu berdiskusi bersama memutuskan hal yang terkait dengan pengasuhan anak, sehingga orang tua akan memikul beban yang sama dan merasa mendapat dukungan satu sama lain. Ada yang bisa ngasih contoh berdiskusi bersama memutuskan sesuatu yang terbaik buat anak? Mungkin Bapak Ujang? Iya, betul. Salah satu contohnya ketika misalkan anak mau menentukan sekolah, ke sekolah mana anak itu kita akan sekolahkan, kita bisa berdiskusi bersama-sama, duduk bareng kita dengan istri, dengan suami, dengan anak. Kita diskusi, musyawarah, bagaimana jalan yang terbaiknya, bagaimana anak itu mau sekolah kemana, tujuannya bagaimana. Jadi kita tidak memaksakan kehendak sendiri. Jadi semua keputusan kita ambil secara berdiskusi. Yang ketujuh, menjadi orang tua yang lebih baik itu menghindari perbedaan pendapat ataupun pertengkaran di hadapan anak. Ada yang ngasih contoh? Oh iya, Ibu Indah, silahkan. Iya, betul. Salah satu contohnya itu, jadi kita ketika ada satu perdebatan itu, kita tidak di hadapan anak, ketika anak melihat itu tidak. Jadi ataupun kita bertengkar di hadapan anak, itu akan membuat efek yang kurang baik bagi anak. Jadi ketika kita bertengkar di hadapan anak, apalagi mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, kemudian kekerasan, itu berdampak yang sangat buruk sekali bagi anak, karena mereka akan menganggap hal itu mungkin setelah dewasa hal yang biasa. Itu mungkin cara menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana? Ada pertanyaan dari ibu-ibu, bapak? Kalau tidak ada, saya yang bertanya, ya. Bagaimana cara menjadi orang tua yang baik itu? Contohnya sebutkan aja satu cara menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, Ibu Indah lagi. Iya, bagus ya. Salah satunya yaitu sejalan antara perkataan dan perbuatan baik. Ya, kasih tepuk hebat dulu ya buat kita semua. Oke, tepuk hebat, 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 hebat. Iya, bagus. Nah, ucapan kenapa kita, pertanyaan dari saya satu tadi udah bertanya, sekarang yang bertanya, ya, kenapa kita harus menjadi orang tua yang lebih baik? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Iya, Ibu Ajeng. Iya, ya, bagus. Karena orang tua yang lebih baik akan membesarkan anak-anak yang hebat. Jadi kita belajar bersama-sama bagaimana menjadi orang tua yang lebih baik lagi, agar kita bisa membesarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, yang kuat, menjadi generasi penerus bangsa yang bisa membahagiakan kedua orang tua, menjadi kebanggaan bagi agama, nusa, dan bangsa. Ya, itu mungkin pertemuan pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas pendapat dari Ibu, Bapak. Terima kasih juga sudah hadir pada pertemuan kali ini.
Saya cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.